Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Welcome wherever you are. Selamat datang dimanapun kalian berada. Gitu. Jadi memang ini agak apa ya? Ini welcome wherever you are itu menggambarkan selamat datang dimanapun kalian berada. Gitu. Saya di Jakarta, teman-teman ada yang di Madura, ada yang di mana-mana, tersebar di seluruh Indonesia. Ketemu dalam satu ruangan yang mungkin di tahun 2019 itu nggak pernah terfikirkan gitu. Kok bisa ya orang ngomong depan kamera, depan laptop itu sendirian. Nah itu hal yang aneh dulu ya. Jadi tapi sekarang kalau nggak pakai Zoom itu malah dibilang aneh. Nah itulah kecepatan adaptasi dan juga teknologi. Jadi buat teman-teman ini harus segera nih beradaptasi. Oke, itu dia. Selamat datang dimanapun kalian berada. Welcome wherever you are. Terima kasih. Agak aneh ya. Jadi terima kasih di awal karena saya orang itu apresiasi, bentuk apresiasi. Saya senang apresiasi orang karena biasanya kita bilang terima kasih itu di akhir, kalau saya itu di awal. Itu jadi di awal ini ucapan terima kasih telah datang tepat waktu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Jadi itulah kenapa terima kasih di awal. Dan juga ini salah satu teknik public speaking saya yang saya gunakan kalau saya diundang gitu, mau di online mau offline itu agak seru saya melihat reaksi-reaksi penonton gitu. Jadi terima kasih itu di awal. Oke. Nah, terima kasih bulan MLI literasi Indonesia Internasional luar biasa. Dan saya juga minggu depan 2 minggu lagi tanggal 27 saya diundang juga tuh di SMP offline tentang bulan bahasa juga di SMP. Jadi memang saya tuh senang ngobrol orangnya. Jadi kemana aja mau diundang kemana aja oke gitu. Ada selama jadwalnya pas, waktunya pas, udah oke, temanya pas, nah itu aja. Konten kreator, nah terima kasih buat panitia juga yang udah menemukan saya di Instagram. Menemukan saya di Instagram itu banyak sekali panitia-panitia itu yang bilang, Kak Geza, saya nemuin Kak Geza itu kalau ngetik personal branding keluar Kak Geza. Itu berarti sudah oke nih strategi menjadi konten kreatornya. Dan juga ini webinarnya tentang konten kreator Golden Choice, metode pencarian bakat dan bercuan. Jadi saya baca di sini adalah ada bersinggungan antara konten kreator dan personal branding. Jadi saya akan lebih berat di personal brandingnya dengan sedikit konten kreator, karena kalau konten kreator aja itu terlalu luas gitu. Jadi kalau personal branding lebih enak kita ngomongnya. Oke, gitu. Sip. Ada pertanyaan? Pasti belum. Itu emang saya tuh aneh-aneh tuh. Pertama salam, habis itu terima kasih, saya ada pertanyaan. Itu salah satu teknik public speaking. Jadi kalau public speaking kan harus ada first impression, harus bikin orang engage dari situ. Tapi kalau sekarang nggak apa-apa, karena saya udah tahu, biasanya emang nggak ada pertanyaan di awal. Nah ini kalau di saya, pas saya ngisi acara itu, matikan video boleh, karena kan beragam ya orang-orang di audiens ini. Ada yang orang pakai audio aja itu udah cukup gitu tanpa harus nyalain kamera. Dan juga biasanya orang audiens saya itu mahasiswa, jadi itu sangat sensitif dengan kuota. Jadi saya mempersilahkan buat mereka tidak perlu pakai video karena mereka itu sangat saya mendingan nonton drakor Pak. Itu nggak ada masalah. Kenapa Kak Cindy? Paham banget. Kondisi bareng kita. Jadi memang pada saat banyakan habis selesai acara itu Kak Geza bener banget ya, kena banget itu. Jadi emang saya karena audiens itu kebanyakan mahasiswa, saya mengerti keresahan mahasiswa, jadi makanya isi dari ini tuh lucu-lucu lah. Mic-nya boleh nyalakan asal kondusif, nggak ada tukang tahu bulat lewat, nggak ada yang marahin, nah itu boleh lah. Nah, mau jajan, mau makan, bebas. Itulah enaknya webinar. Oke, nah selanjutnya ini biasanya pertanyaan saya itu mau nggak sih dicariin sama peluang atau duit? Gitu. Mau peluang itu banyak banget itu, mau duit, mau customer, relasi. Ini kita mencari ya, kita ini dicari. Biasanya kita mencari uang ya.
Kita biasanya mencari ulang, tapi sekarang saya balik itu dicariin oleh peluang. Bisa duit, customer relasi, pasti semua orang tuh pengen, karena kebiasaan orang, kebanyakan orang itu mencari uang. Kalau dicariin sama uang itu agak aneh orangnya, tapi itu bisa. Oke. Nah, ini saya pengalaman saya diundang dari ucapan terima kasih sampai 2,5 juta per jam itu pernah gitu. Jadi per jam, jadi nggak ada masalah karena memang saya itu senang ngobrol, senang ketemu orang baru. Karena bagi saya bukan hanya sekedar uang, relasi itu penting gitu. Karena sekarang zamannya kolaborasi. Semua orang ingin kolaborasi, apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Makanya kalau saya itu di awal, jamnya apa, tornya apa, harinya apa, temanya apa, udah itu aja. Saya dari 2020 tuh nggak punya red card, jadi memang ya udah lokasi sesuai lokasi panitia aja. Selama jam tema itu sesuai, saya mau kok. Gitu. Jadi ini dicariin, saya lagi ngerjain tugas biasa kerja, lagi ini ada ini, fee-nya segini, boleh. Jadi enaknya dicariin sama duit, bukan mencari duit, tapi dicariin sama duit, dan itu bisa di zaman sekarang. Jadi buat kalian jangan sekarang itu harus melek digital dan semua dicoba berkolaborasi lah. Oke, ini sih seru-seruan. Kalau misalnya mau boleh dibuka nanti isi aja di sana. Oke, nah ini personal branding. Personal branding karena personal branding ini adalah hasil dari sebuah saya menjadi seorang content creator. Gitu. Saat saya berkonten, bikin konten, cetuslah personal branding. Jadi content creator itulah yang ngebuat saya menjadi seperti ini. Jadi buat kalian yang pengen bikin konten, ya dari sekarang gitu. Walaupun yang udah dipertajam lagi. Dan personal branding itu boleh nih ada yang tahu personal branding apa? Boleh ditulis di chat box. Personal branding adalah, silakan. Kita lihat apa personal branding, boleh di Google. Biasanya orang-orang ini kan Google aja ya. Mahasiswa ini mau makan apa Google, mau ini Google, semua Google. Itu nggak ada masalah. Bagaimana kita menggunakan si smartphone ini ya. Nah, jadi personal branding itu biasanya banyak orang, wah Pak ini mengenai memberitahukan orang Pak, memperkenalkan diri orang, itu nggak ada masalah, itu kan menurut orang masing-masing ya. Jadi menurut saya beda lagi, personal branding nanti ada penjelasannya ke depan. Oke, nah sekarang ada berapa orang sih di Indonesia? Di Indonesia itu ada 270 juta orang. Oke, ada 270 juta orang, 15 orangnya di sini. Nah, gitu. Dari 270 juta orang, 15 orangnya di sini. Oke, dari 15 orang inilah bagaimana kita harus bisa HRD atau siapa aja teman kita bisa mengetahui kita gitu. Gara-gara inilah yang harus kita buat gitu. Dari 270 juta orang bagaimana bisa kita berbeda gitu. Teman-teman MLI dari 270 juta orang kenapa memilih saya, itu kan artinya saya punya kriteria khusus di antara narasumber yang lainnya gitu. Jadi itu kan menjadi peluang yang lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mempunyai nilai plus, mau itu personal branding, mau itu produk kalian, mau itu bisnis kalian, bagaimana biar mereka itu dipilih. Gitu, oke? Nah, kalau menurut saya personal branding itu bagaimana kita menceritakan kepada teman kita, saudara kita, kepada nasional, kepada dunia, siapa diri kita untuk mendapatkan sebuah peluang. Nah, peluang ini apa aja tadi? Oke, karena peluang sudah tahu, nah makanya kita kesini ketemu. Kalau saya kan personal branding, kalian ketik personal branding di Instagram, keluarnya nama saya. Berarti kan saya sudah berhasil memberikan contoh personal branding itu nyata gitu. Konten kreator itu nyata, peluang bisnis ke depannya, peluang cuan ke depannya. Oke. Nah, kenapa penting sih? Kalau kalian pernah ngerasain, aduh susah banget ya nyari duit ya, nyari pekerjaan ya, ya itu berarti harus ada personal branding gitu. Kalau udah ada personal branding, artinya kita sudah tinggal nunggu aja itu.
tinggal nunggu aja ada peluang yang datang. Kalau kalian pernah ngerasain itu, ya artinya kalian harus sudah perlu punya personal branding. Oke. Nah, selanjutnya itu apa sih? Itu bedanya dengan pencitraan apa, Kak? Sebenarnya menurut saya itu sama aja gitu. Dari pencitraan, tapi kata pencitraan ini sering disalah tempatkan atau salah artikan gitu. Kadang kita menemukan kata pencitraan itu di tempat-tempat yang salah, misalnya di politisi, di artis yang berbeda di dunia digital sama dunia realnya. Gitu. Jadi yang paling penting dari pencitraan dan personal branding itu adalah genuine dan be yourself. Jadi selama itu penting, ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Oke. Nah, zombie. Wah, gitu ya. Dan zombie kan ya, zombie itu the living dead. Gitu. Dia itu hidup tapi kayak nggak punya kehidupan. Kayak gimana sih? Kalau misalnya kita kerja nih ya, Sabtu, Minggu itu libur, wah kita semangat nih. Tapi kalau udah Senin, pucat gitu. Pucat sampai hari Jumat. Di Jumat malam, Jumat itu wah hidup lagi. Nah itu seperti zombie. Saya kira jangan seperti itu karena kita nggak menikmati hidup kita gitu ya. Nah bagaimana caranya ya eksplor, banyakin main gitu. Fakta banget ya kapal. Iya jadi kalau kita hari Senin itu, aduh Senin lagi males banget, itu kan kayak zombie. Hidup tapi kayak nggak punya kehidupan gitu. Tapi kalau misalnya udah hari Jumat gitu, wah semangat banget. Yes, thanks God it's Friday. Jadi seperti itulah zombie itu. Jadi kalau kalian udah ngerasain itu, artinya kalian harus banyakin main gitu, jangan belajar terus. Oke, main aja. Karena begitu main kalian akan senang gitu. Nah, identifikasi diri pada dasarnya semua orang itu jenius, tapi kadang nggak tahu jeniusnya di mana. Nah, makanya eksplorasilah kalian, main ke sana, explore acara ini, explore bikin ini, bikin itu, eksplorasi aja. Karena nanti pada satu titik kalian menemukan, oke, saya pengennya ini gitu. Oke. Nah, kekurangan dan kelebihan. Biasanya kalau saya tanya kekurangan itu agak cepat tuh. Kekurangannya apa? Saya insecure, Pak. Saya malu, Pak. Nah, itu biasa gitu tuh. Tapi kalau ditanyain kelebihan, itu agak lama Pak jawabnya. Saya enggak deh, Pak. Saya paling kalau jawab sekalipun berat badan, Pak. Nah, jadi kelebihan itu kadang kita melihatnya kemana-mana. Nah, disitulah yang paling penting, kelebihan. Kita harus tahu kelebihan kita itu apa. Oke? Nah, identifikasi diri. Cara mencarinya itu adalah kalian tentukan 5 kegiatan yang kalian senang dulu nih. Kalian suka misalnya, suka main bola, suka nulis, bikin video, suka podcaster, suka konten kreator. Nah, identifikasi dulu kegiatan kalian. 5 aja dulu. 5 buat kegiatan yang kalian senengin dulu gitu. Yang kalian senengin, nanti pada akhirnya kalian oke, saya pengen jadi ini deh. Nah, itu dibuatkan kontennya. Kontennya pun itu harus engaging gitu ya, harus bisa membuat konten yang orang tuh relatable gitu. Nah, pada satu titik nanti kalian akan oke, saya mau jadi content creator. Nah, gitu. Jadi kalian harus cari tahu dulu, mengenali diri kalian itu lebih dalam lagi. Kalian tuh pengennya apa, kalian tuh senangnya yang mana. Oke. Itu acara offline ya, seru. Nah, ini target setelah kalian udah menemukan personal branding kalian, selanjutnya adalah target audiensnya siapa gitu. Ada 2 cara yang saya lihat, itu ada ditemukan ataupun menentukan. Ditemukan itu adalah bagaimana cara kalian tuh beda. Biasanya itu yang viral-viral atau FYP itu kan ditemukan. Oh, dia tuh. Contoh di 15 orang ini ada 1 orang yang bilang A, yang lainnya bilang I tuh. Siapa tuh yang bilang A? Dia tuh. Nah, itu ditemukan tuh. Ataupun menentukan. Kalau menentukan ini adalah kita menentukan kolam kita itu di mana sih. Kita ini target kita itu siapa gitu. Kalau saya kan target audiens saya itu anak muda umur 18 sampai 24 tahun di Jakarta. Dan itulah kenapa bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Jakarta gitu. Tapi pada saat misalnya seminar, webinar, saya menyesuaikan dengan audiens saya. Nah, kita tidak akan mungkin bisa menyenangkan semua orang.
Jadi makanya kita pilih target market kita, target audiens kita tuh siapa. Begitu kita sudah tahu, kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Oke. Nah, menciptakan citra diri ini tidak dikarang-karang, konsisten, hingga publik percaya. Saya menjadi content creator itu di tahun 2020 Mei. Di saat itu saya bukan males, ya kan PSBB kan, kita COVID, nggak bisa ketemu, nah saya buat konten itu di sana. Konsisten aja setiap hari itu bikin konten. Reputasi naik hingga publik percaya. Hingga akhirnya saya ketemu kalian di sini. Kalau itu nggak dikerjakan, mungkin saya nggak akan sampai ke sini. Gitu. Jadi konsisten itu perlu karena untuk meningkatkan reputasi. Dengan reputasi nggak publik percaya, sehingga teman-teman mengundang saya. Sampai saya pada titik ini udah berapa ratus kali saya seminar, webinar gitu. Karena konsisten itu yang harus dibangun dan reputasi itu akan terjaga gitu ya. Nah, peluang cita-cita, nah ini peluang cita-cita saya dulu, kalau ada yang tahu ini adalah di Manchester United. Nah, saya senang nih di MU, di Inggris ini, jadi ini cita-cita saya dulunya. Nah, ekspektasi realita. Nah, ini akhirnya saya di tahun 2013 pergi ke Inggris untuk nonton MU gitu, karena saya suka MU, jadi saya pergi ke Inggris. Ini ketemu sama kipernya Manchester United, David De Gea gitu ya, karena saya nggak jago edit, ya saya pergi aja ke sana langsung. Oke. Nah, ini ternyata saya udah melakukan personal branding pada saat saya zaman kuliah gitu. Saya kuliah di Undip. Pada semester 6 tuh saya tempelin semua tentang MU, tentang Inggris, pokoknya gimana caranya saya pengen ke Inggris aja. Kalau sekarang kan kontennya, kalau dulu saya tempelin itu di kamar kosan. Dan teman saya datang, lihat, ada yang ngetawain, ada yang ngasih motivasi, dan pada akhirnya ada teman saya ngasih tahu, itu pengen ke Inggris ya, pengen ke MU ini nih, caranya kayak gini loh. Coba seandainya saya nggak kasih tahu keinginan saya, mungkin nggak akan datang itu peluang itu. Gitu. Jadi zaman sekarang itu konten apa yang kalian bangun itu akan menjadi kesempatan kalian gitu. Kalau kalian nggak memanfaatkan itu, ya udah gitu, kalian nggak akan tahu. Makanya tadi kok kata Kak Cindy itu bermimpi aja dulu gitu, karena semesta itu memang mendukung gitu. Kalau misalnya kalian emang pengen itu, kasih energi itu ke semesta gitu. Nanti kita bisa mendapatkan itu, dan itu sudah terbukti dari saya saya kasih aja dulu, saya tempel, saya pengen ke Inggris, ketemu siapa aja saya bilang saya mau ke Inggris, entah itu nilai saya jelek, bahasa Inggris saya jelek, tapi yang penting saya pengen ke Inggris aja. Nah itu ternyata itu berhasil. Memang pada akhirnya saya cuman di sana saya pergi les lagi, di Inggris itu saya pergi les bahasa Inggris gitu. Karena saya belajar bahasa Inggris di Indonesia itu nggak naik-naik nilai IELTS-nya, naik tapi cuma di angka 4. Dan itu kan kecil ya. Nah, tapi saya udah pergi dulu ke Inggris. Nah, nyampe sana pun naik pada akhirnya sampai ke 6,5 gitu. Jadi memang seperti itu model saya belajar gitu. Jadi kalau kalian memang pengen punya sesuatu ya sungguh-sungguh di sana, karena memang kalau kita memberikan energi positif itu akan kembali lagi positif gitu. Oke, nah critical thinking. Pada saat jadi content creator itu critical thinking itu perlu. Jadi kita harus gimana, ini harus apa, pesan apa yang ingin kita sampaikan. Nah itu harus ada critical thinking sama creative thinking. Jadi untuk ngebangun personal branding, untuk menjadi seorang content creator itu critical thinking itu perlu. Karena kita akan membaca data di sana, ya kan, kita harus tahu datanya apa, ini insight-nya apa, ini harus pakai Instagram Ads kah, Facebook Ads kah. Itu yang saya lakukan sehingga akhirnya saya sampai sini. Dulu itu kencang banget, saya dari 1.000 sampai 10.000. Jadi memang menjadi content creator itu zaman sekarang itu cepat naiknya, bisa juga cepat turunnya gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita memanage si konten ini, si akun ini untuk sewise mungkin. Nah, kamus belajar. Saya nggak bilang kata belajar, tapi kata main. Karena main itu adalah belajar dengan sukarela. Ya. Kita kalau belajar main Mobile Legends itu kan sebenarnya main ya. Kalau kita main Mobile Legends sebenarnya belajar gimana cara menyerang, bertahan, berkoordinasi.
Itu kalau misalnya kita main make-upan kan kita belajar juga, belajar bagaimana touch up, gimana cara pakai lipstick, ya kan itu kan sebenarnya belajar juga. Tapi kata belajar dan kata main itu sangat beda. Karena kalau saya ngomongin belajar, itu kalian sudah dalam pikiran kalian itu, dari zaman kecil saya belajar mulu. Tapi kalau diganti kata main itu akan beda. Dan disiplin bebas berekspresi pada dasarnya. Karena kalau kita dulu nggak disiplin berjalan kaki merangkak, kita nggak akan bisa berlari sekarang. Itu bebas berekspresi. Nah, salah itu hampir benar. Gitu. Jadi saya biasanya nggak menyalahkan orang, tapi hampir benar. Kenapa? Karena pada saat dibilang salah, mereka langsung stuck gitu. Tapi kalau saya bilang hampir, itu mereka, wah, apa ya, dikit lagi. Nah, itu yang saya praktekkan terus-menerus pada saat webinar. Pada saat saya webinar, seminar, saya tanya itu semua. Hampir. Apa Pak? Hampir. Nah, itu pada jawab semuanya. Gitu. Jadi itu bahasa dan literasi itu benar, kan itu penting sekali. Oke, nah medium personal branding ini ada 3, ada kata, tindakan, pakaian. Maksudnya gimana? Kalau saya ingin dikenal sebagai dosen yang asik, tentunya akan memberikan ya yang asik juga gitu. Nah, makanya kata-kata yang saya berikan itu kata-kata yang relate dengan anak muda. Gitu. Nah, tindakan saya juga harus tindakan yang sesuai, pakaian, gitu. Pakaian juga yang casual. Nggak mungkin saya pengen dikenal sebagai dosen yang asik, tapi gayanya kaku gitu kan, nggak masuk jadinya. Jadi itu memang penting sekali, kita itu pengen dikenal sebagai siapa. Mau pribadi, mau komunitas, mau brand, mau corporate, itu harus punya identitasnya. Oke. Nah, sedikit lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke, kalau kalian pernah ngerasain makan ini ya, makan kerupuk di kaleng ini. Ya, jadi kalau kalian pernah makan kerupuk pada saat makan bakso, kalian pernah ya ngerasain. Nah, ini nggak ada bedanya nih. Kalian pasti nggak akan pusing lah milihnya. Tapi kalau misalnya saya taruh stiker, Bukso, kerupuk ini enak untuk makan bakso. Wah, kalian pasti tanpa kalian sadari, kalian akan ngambil yang kanan nih. Oke, nah itu kekuatan dari brand. Brand itu adalah persepsi gitu. Jadi bagaimana kalian menyematkan diri kalian, menyematkan komunitas kalian, itu yang akan dibangun dari persepsi itu sendiri. Oke, kalian melihat diri saya, pasti kalian mendapatkan persepsi apa yang saya berikan di sosial media. Saya menunjukkan diri saya yang asik, yang gaul, dan itulah yang didapatkan. Karena saya ingin membangun seperti itu. Gitu kan. Nggak mungkin saya sakit-sakitan saya upload gitu kan. Jadi ngeliat, ngapain Kak Giza? Orangnya penyakitan gitu. Nah itu nggak bisa, itu akan mendapatkan persepsi gitu. Nah makanya saya tunjukkan di sana ada keahlian saya public speaking, personal branding, content creator, dan itu yang ditangkap oleh teman-teman di sana, gitu, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana kalian ingin dikenal, yaitu harus kalian komunikasikan dengan konten. Oke. Nah mencari keunikan, contoh dosen. Saya itu dosen ya. Anggap aja di Indonesia ini ada 1 juta dosen ya. Nah, dosen yang muda, saya kasih tahu rumusnya itu, tambahin aja kata yang. Dosen yang muda 500.000 orang. Dosen yang muda cowok 250.000 orang. Semakin spesifik. Dosen yang muda cowok gaul main Instagram, dosen digital gitu. Jadi kalian itu pengen dikenal sebagai apa, tinggal tambahin aja kata yang, ataupun komunitas yang apa gitu. Komunitas kan banyak gitu. Komunitas yang apa, nah yang itulah yang bikin kalian beda. Kalau kalian nggak menggali kelebihannya, kalian akan menjadi mayoritas saja gitu. Kalau kalian ingin dikenal yang beda, ya kalian harus mencari keunikannya itu sendiri. Oke, nah ini pada saat saya ngebangun ini emosinya, nggak harus sama karena semua orang beda-beda startnya, tapi fasenya seperti ini. Ada lagi semangat, begitu menurun, nah, itu seru juga. Jadi jangan sampai di hari ke-21 atau hari kok kalian udah ngerasa ngeluh, aduh kok gini sih, dasar Kak Geza pembohong. Nanti saya lagi disalahin.
Tapi emang konsisten itu perlu gitu. Jadi pada saat kalian konsisten itu akan kalian tahu caranya ngebangun sebuah konten. Oke, karena saya udah lebih dari 90 hari ya udah seneng-seneng aja bikin kontennya. Nah, membangun personal branding itu online atau offline dua-duanya. Jangan kalian cuman online doang atau offline doang. Contoh, kalau kalian pengen jadi ketua BEM, kan kalian nggak mungkin cuma online doang, jadi offline juga. Dan zaman sekarang itu sebaiknya apa yang kalian dilakukan di offline itu di online kan, biar orang lain itu semakin tahu. Gitu. Kalau pada saat dulu saya nggak mengonlinekan aktivitas saya sebagai public speaker, itu saya nggak akan sampai ke sini. Gitu. Jadi itulah berkat konsisten dan saya menunjukkan apa yang saya bisa sehingga saya bisa diundang kemana-mana, dapatkan cuan gitu dari sebuah konten pekerjaan konten kreator yang kita dulu kepikiran aja enggak gitu. Dulu kan tukang ketik kan kerja di mana, sekarang ada pekerjaan namanya konten kreator gitu. Apalagi banyak lagi ada TikTok, ada YouTube, Instagram gitu. Oke. Nah, pandemi udah 10 kali selama perjalanan sejarah manusia, kita harus beradaptasi. Ada persamaan virus dan teroris, ini sama-sama nggak bisa hilang, ya kan? Sama-sama nggak bisa hilang. Nah, bentuknya adaptasi, yaitu caranya dengan beradaptasi, physical distancing, dan pakai aplikasi Peduliin Aku, ya kan? Peduli Lindungi, bukan Peduliin Aku. Oke. Nah, ini yang terjadi di dunia maya selama 60 detik. Kalau kalian 60 detik, apa aja sih yang terjadi di sana? Ada Zoom, ada orang 208.000 orang berpartisipasi di Zoom. Ada 41 juta orang ngirim WhatsApp selama 60 detik. Ada $1 juta orang dibelanjakan. Oke. Kalau kita nggak memanfaatkan dunia digital, ya akan ketinggalan gitu. Akan ketinggalan karena di sini orang udah banyak banget yang melakukan hal-hal di luar, kita nggak kelihatan. Kalau di kamar kan kita lihatnya sepi-sepi aja ya, tapi di dunia digital udah ada yang tap-tap layarnya kakak, dijual. TikTok Shop itu sudah banyak. Jadi kalau kalian nggak memanfaatkan dunia digital akan ketinggalan. Saya aja habis pulang kantor kadang suka live shopping, live TikTok Shop, jualan aja, buat apa malu gitu. Karena ya untuk survive kan, survive mode gitu. Jadi inilah yang harus yang ada di dunia digital gitu. 60 detik ini sangat berharga sekarang. Jadi memang kata orang dulu, duit adalah waktu adalah uang gitu ya. Jadi ada kebiasaan baru yang memudahkan, itu Zoom, antri online itu akan dilanjutkan. Tapi ada kebiasaan baru yang merepotkan, itu akan ditinggalkan, yaitu antigen. Kan kalian nggak mau ditusuk-tusuk hidungnya selama-lamanya, kan bolong nanti hidungnya ya. Nanti pada satu titik COVID ini bisa kita temukan obatnya di warung. Mas, maaf Pak, saya COVID nih. Ya udah sana beli ke warung sana obatnya. Nanti pada satu titik ada seperti itu. Oke, jadi menunggu aja dan memang kayak gitu zamannya. Flu itu kan juga virus juga. Sebelum ada COVID pun flu itu juga virus. Jadi kan lama-lama flu itu juga kita bisa dapatkan obatnya di apotek, di warung gitu. Oke, yang penting adaptasi. Nah, sedikit cara kerja algoritma itu adalah bagaimana kita bisa membuat konten ini relatable dengan audiens, gitu. Oke, mau TikTok sebenarnya gampang, menjadi seorang konten creator itu gampang. Maksudnya adalah setiap aplikasi itu mereka tujuannya adalah mempertahankan konsumennya untuk betah di aplikasi tersebut. Dapat ya? Mau itu TikTok, mau itu Instagram, mereka ngebuat itu untuk mendapatkan traffic dan untuk mempertahankan audiens mereka stay di sana. Kalau kamu buka TikTok, sama TikTok dikasih terus konten-konten yang kalian suka. Oke? Sehingga kalian lupa waktu itu. Karena TikTok pengennya kalian stay di sana. Karena dengan traffic, mereka akan dapatkan uang gitu. Oke, nah bagaimana banyak perhatian di sana. Kalau kalian lagi jualan barang
komunitas, memperkenalkan komunitas diri kalian, ya kalian harus bisa membuat relatable dengan konten kalian dengan audiens. Entah itu dengan love, like, comment, share, save, gitu. Oke, pastikan konten kalian itu relatable, audience centric ya. Jangan apa yang mau kalian suka aja, jangan ego konten, tapi audience centric, apa yang audience mau, jangan ego konten. Ego konten itu foto-foto kalian aja gitu. Gitu. Jadi joget-joget aja, itu jangan. Boleh joget-joget asal ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, karena itu kalau relatable kalian akan, karena kalau TikTok itu kan ada pengaruh lagu, ada pengaruh 3 detik pertama. Makanya kalau kalian lihat TikTok itu 5 cara untuk ngurusin berat badan. Nah, itu di awal biasanya, biar kalian tuh bertahan selama 3 detik. Jadi bagaimana konten kita itu bisa stay, bisa stop scrolling. Maksudnya kalian kan lagi scrolling di TikTok nih, Instagram. Gimana caranya konten kalian tuh bikin audiens stop? Nah, selama stop scrolling, itu akan dinilai itu detiknya. Dan mengidentifikasikan bahwa konten itu kalian sukain. Makanya yang kalian keluar pada saat FYP itu yang kalian suka. Misal kalian suka horor, keluarnya horor terus. Yang kalian suka komedi terusnya. Karena kalian engage dengan si konten itu. Oke. Nah, Instagram sama TikTok itu cuma ada 2. Content creation sama content distribution. Oke. Content creation itu body bio, feeds, username, story, headline. Itu konten-konten bikin warna, itu di content creation. Selanjutnya itu content distribution. Bagaimana si konten ini mendistribusikannya? Didistribusikannya si konten ini lewat algoritma, hashtag, Instagram Ads, direct selling. Gitu. Jadi kalau konten kalian udah bagus nih editannya, ya berarti distribusinya yang kurang bagus. Kalau Pak saya sudah pasang ads tapi masih nggak bagus, ya berarti content creation-nya nggak bagus. Itu aja permasalahannya kalau di sosial media ya. Oke. Nah, ini ego konten, jangan mikirin diri sendiri, tapi audience centric, apa yang audience mau, untuk menjawab kenapa dan beri alasan mereka untuk kenapa harus follow kalian, gitu ya. Nah, branding itu kegiatan 24 jam 7 hari. Jadi menjadi konten kreator itu juga seumur hidup. Jangan kalian seminggu aja nggak bisa, itu harus seumur hidup. Karena kita menggiring orang dari tahu menjadi seorang sahabat. Maksudnya gimana? Kalian mungkin sekarang baru tahu dosen digital, baru kenal saya. Apakah kalian langsung follow? Belum tentu. Karena kalian belum menemukan kerelatable-an, keterikatan kalian dengan saya. Cuma ngelihat aja gitu. Nah, itu kan cukup. Tahu. Belum pada posisi kenal dan pengen follow kan belum tentu. Kalian tahu Atta Halilintar, kalian tahu. Tapi apa kalian beli bandananya Atta Halilintar? Kan enggak gitu. Jadi memang kita itu harus menggiring orang ke sana. Teman-teman MLI kan juga pertama kali nyari tahu dulu siapa yang menjadi speaker ya. Cari dulu. Oke, ini syarat-syaratnya ini. Oke, terpenuhi. Oke, saya Kak Geza gitu. Itu ada prosesnya. Nah, kita harus identifikasi perjalanan prosesnya itu. Nah, branding itulah yang akan ngebawa kita untuk membangun sebuah kepercayaan. Oke, ini sudah pas 40 menit waktunya. Nah, udah berapa kali sering saya webinar? Saya yang sekarang ini berarti yang sudah ke 109 atau 110 ya. Banyak sama dari tahun berapa ini, 2020. Jadi udah 109 kali, 2 negara, sudah ke Malaysia, Tiongkok, tapi online. 1 kementerian Republik Indonesia pernah, 1 siaran radio, 1 siaran TV internasional, 2 kali offline. Akhirnya selama pandemi saya baru pergi jalan-jalan, diundang itu ke Jogja, ke Semarang, dibayarin keretanya, hotelnya, semua dapat. Enak kan? Nah, gitu enaknya di konten kreator, jalan-jalan. Konten kreator jalan-jalan, dikasih makan, kasih tempat tidur, biayain lagi kan.
Nah, itu enaknya. Oke. Oke. Nah, ini pada saat saya ngebangun personal brand itu banyak banget peluang. Saya bikin konten tuh banyak banget. Saya habis itu dapat kerjaan ya, alhamdulillah dapat gara-gara mereka melihat Instagram Pak Geza di branding ya kontennya, boleh langsung dia. Jadi perkenalkan diri kita itu ke halayak biar mempermudah semuanya gitu. Karena mereka pengen cari tahu. Anggap saja semua orang itu pengen PDKT dengan kalian. Kalian juga kalau pengen nyari pasangan, Instagramnya apa ya? Gitu. Kalian pasti kepo dulu gitu. Nah, perusahaan pun gitu juga. HRD gitu juga. Klien gitu juga. Mau tahu kalian tuh kesehariannya gimana gitu. Karena kalau cuma lihat CV, itu bisa benar, bisa enggak gitu. Jadi, nah pada saat itulah saya ngebangun, wah ini saya mau pengen menjawab keresahan orang-orang UMKM nih. UMKM yang pengen punya bisnis tapi dia nggak punya biaya untuk ngerekrut orang gitu. Ngerekrut orang kan mahal ya biayanya. Itu makanya saya buat konten kreatif ini jasa untuk pembuatan konten. Jadi mereka UMKM ini nggak perlu nih biaya nggak perlu lagi mereka meng-hire orang, cukup kasih ke saya, nanti saya buatin kontennya gitu. Jadi saya kerja juga, bisnis juga, narasumber juga, apa aja sekarang bisa kerjain. Karena kalau dulu mungkin di zaman orang tua kita, mereka bertahan di satu perusahaan itu bertahun-tahun gitu ya. Terus sekarang nggak bisa. Sekarang kalian nggak cepat aja, nggak mau belajar hal-hal baru, kalian dikeluarkan gitu. Sama yang kalian lihat sekarang kan, perusahaan-perusahaan besar itu PHK-in karena ke depan ada resesi yang kita nggak tahu ke depannya gimana gitu. Jadi sebisa mungkin ambil ancang-ancang zaman sekarang, dari sekarang apa yang bisa dikerjakan kerjakan gitu. Apa yang bisa dikolaborasikan kolaborasikan, karena kita nggak ada yang tahu rezeki itu datang dari mana gitu. Jadi makanya saya itu nggak ada masalah mau sedikit orang, banyak orang, tapi kalau sedikit berkualitas kenapa enggak. Dan juga kita nggak ada yang tahu rezeki itu datang dari mana kan. Ya udah profesional aja ngasih apa yang saya bisa itu. Jadi ini makanya konten kreatif itu keluar dan ya lumayan. Jadi tiap bulan itu ada pemasukan lain, saya hasil daripada kerja. Oke, kalau dulu tak kenal maka tak sayang ya Kak ya, beda kalau sekarang. Kalau sekarang itu belum kenal aja udah sayang. Bener gak nih? Biasanya teman-teman mahasiswa ini, Pak saya sayang sama dia, saya belum kenal. Oke, nama saya Muhammad Geza Albana, panggil aja Geza, jangan Al, nanti kita keluarga Al-Eldul, beda ya. Kesibukannya, 1, sok sibuk, 2, konten, dosen digital, habis itu saya brand strategis. Nah, Phoenix ini lembaga tempat latihan bola, dia punya akademi sepak bola, saya di sana juga. Habis itu saya level up pada agensi TikTok juga, jasa konten. Saya jadi agen asuransi juga, narasumber juga, semuanya saya kerjain. Oke, terima kasih banyak. Sudah selesai, Kak Cindy.